Oke, selamat sore. Halo Sobat Misafir. Akhirnya kita ketemu lagi di sini bareng dengan podcast You on Top bersama Misafir Education. Dan hari ini aku ketemu sama bintang tamu khusus nih untuk ngebahas tentang informasi kuliah di Turki. Juga nanti akan cerita sharing-sharing nih, informasi apa aja sih yang kira-kira nantinya akan di-share sama bintang tamu kita hari ini. Oke, mungkin aku mau kenalan dulu nih bersama dengan Kak Mahmuda. Halo Kak. Halo. Halo, gimana nih Kak kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, kita mau cerita nih podcast tentang seputar kuliah di Turki nih. Pengalaman Kakak sebagai mahasiswa di Turki gitu. Mungkin sebelum kita lebih jauh lagi, kita kenalan lagi, mungkin Kakak bisa kasih tahu dulu nih ke Sobat Misafir, namanya siapa, terus juga domisilinya di mana sih Kak? Terus juga Kakaknya aslinya orang mana? Halo Sobat Misafir, perkenalkan namaku Mahmudah. Tapi kalau sama teman-teman biasanya dipanggil Mudang. Mudang. Gitu. Oke, Kak Mudang. Aku domisili Jakarta. Kalau asli mana campur-campur. Campur-campur ya. Campur-campur NTB sama Sunda gitu. NTB sama Sunda. Berarti kakaknya lahir? Tapi kalau lahir di Jakarta. Lahirnya di Jakarta. Berarti orang asli Jakarta, guys. Nah, aku mau tanya-tanya tentang kuliah di Turki nih. Kakak kan sekarang di Indonesia gitu. Sebelumnya menjalani pendidikan kuliah di Turki. Itu dari tahun berapa sih Kak dan lulus tahun berapa? Aku datang ke Turki itu tahun 2015. 2015. Kalau lulus 2021. Lulus 2021. Sempat ngejalanin Tomer juga berarti Kak selama setahun di sana? Tomer 1 tahun, malah bahkan ada lagi persiapan lagi bahasa yang lain. Bahasa yang lain. Persiapan bahasanya 2 tahun karena jurusanku kan ilahiyat. Terus bahasa Arabku juga dulu belum bagus. Jadi aku setahun datang itu setahun persiapan bahasa Turki, Tomer itu. Terus tahun kemudian aku persiapan lagi tapi bahasa Arab gitu, setahun juga. Nah, berarti kakaknya kan kuliah di Turki nih. Aku belum sempat tanya juga nih, kira-kira kakaknya dari universitas mana dan jurusan apa? Aku universitas yang sangat ramai sekali mahasiswanya. Mahasiswa Indonesianya. Iya betul. Mungkin tuh, teman-teman juga tahu, sobat-sobat Misafir mungkin pernah dengar Universitas Sakarya. Sakarya University ya. Betul. Dan jurusan apa Kak? Jurusannya ilahiyat. Ilahiyat. Berarti belajar bahasa Arabnya juga ya Kak untuk pematangan atau enggak nih? Belajar tadi setahun itu persiapan dulu. Walaupun pas di perkuliahannya nanti nggak terlalu dipakai. Iya, karena dosen-dosennya juga pas ngejelasinnya juga pakai bahasa Turki gitu. Pakai bahasa Turki. Jadi kayak formalitas saja. Oke. Terus kuliah di sana kakaknya pakai agensi atau mandiri atau gimana nih? Mungkin bisa sedikit cerita-cerita juga sama Sobat Misafir. Kalau sebenarnya agak panjang nih kalau perjalanan pas menuju awal-awal itu ya ke Turki. Aku awalnya itu ikut lewat agensi. Agensi atau lembaga, ya pokoknya lembaga swasta gitu. Tapi itu tuh afiliasinya punya lembaga swasta Turki. Punya lembaga dan swasta memang itu. sudah tutup. Jadi lembaganya udah nggak ada. Terus dari awalnya mau berangkat lewat situ tuh udah daftar, udah segala macam. Berarti tutupnya pas mau pendaftarannya? Pas di sana, udah di sana. Tapi akhirnya aku nggak jadi berangkat lewat sana gitu. Gitu. Awal udah daftar segala macam, udah dapet univ segala macam, tapi akhirnya nggak jadi. Karena satu dan lain hal, akhirnya kayaknya nggak sengaja juga deh. Ketemu lah sama kakak-kakak PPI yang kebetulan itu memang kakak PPI di Sakarya gitu, dan akhirnya ngobrol-ngobrol dibantuin jadi sama mereka. Jadi jatuhnya tuh mandiri tapi via bantuan kakak. Jadi awalnya memang rencananya niatnya mau agensi gitu, iya, tapi ketika sampai di sana ternyata ada kendala dan lain hal, akhirnya dibantulah oleh PPI. Dan akhirnya sama kayak totalnya mandiri. Totalnya jadinya mandiri. Terus aku mau tanya nih Kak, selama menjalani kuliah di Turki, lebih banyak sukanya atau dukanya sih? Pas kuliah kayaknya 50-50. Awal-awal masih seru lah, masih hahaha. Makin akhir-akhir makin berasa kayak aduh udah berat banget gitu. Kendalanya kira-kira apa sih Kak? Selama kalau misalkan yang di akhir kan katanya berat tuh. Kendalanya seperti apa Kak? Di akhir tuh karena materi kuliahnya lebih berat. Terus pas tahun aku itu juga kan karena aku ikut persiapan bahasa Arab itu.
Jadi kan aku sama teman-teman seangkatanku jatuhnya jadi lebih lama di sana kan. Terus teman-temanku tuh udah banyak yang selesai di tahun itu gitu, karena memang udah tahunnya selesai. Nah aku masih di sana, jadi kayak sepi gitu. Jadi kayak iya, nah itu jadi susahnya juga pada ini betul, ya, susahnya karena kerja. kayak kalau dulu rame gitu, terus pas udah akhir-akhir malah nggak ada temennya gitu. Iya sih ya, jadi keberatan juga ya. Betul. Oke, menjalani kuliah di Turki nih berarti sebagai jurusan ilahiyat gitu. Kan kakaknya juga berarti merantau kan, jauh dari orang tua, terus juga jauh dari keluarga gitu. Terus sebagai seorang perempuan gitu, gimana sih waktu itu ngeyakinin orang tua untuk akhirnya memutuskan berani gitu pergi ke Turki, perempuan sendirian lagi? Awalnya itu juga aku sebenarnya nggak diizinin. Oh nggak diizinin, kenapa tuh Kak? Sampai awalnya tuh udah ngomong-ngomong pengen ke Turki dari SMA, cuman belum diizinin, sampai akhirnya mendekati itu baru malah dapat izin, karena kan mikirnya waktu itu kayak ya itu tadi perempuan gitu betul. Kan tapi setelah aku searching ternyata malah Turki tuh aman gitu, Turki dibanding sama maksudnya dibanding sama negara-negara Eropa sama Timur Tengah. Kan aku emang jurusanku waktu itu maunya ngambilnya ilahiyat ya. Jadi options selain itu pasti Timur Tengah. Tapi ternyata Timur Tengah malah lebih kayak jangan deh gitu, orang tua malah makin nggak setuju. Akhirnya opsi jadi tengah-tengah gitu. Oh ya udah deh Turki nih. Di Turki. Ya terus pertimbangan aku kasih, maksudnya kayak kalau di Turki tuh jadi aku yang searching terus aku yang jadi kayak presentasi ke orang tua. Ngeyakinin ya ke orang tua berarti. Kalau di Turki tuh begini nggak seperti yang mereka pikirkan. Walaupun tuh aku juga hasil searching doang. Tapi itu cukup membuat orang tua oh ya udah deh boleh gitu. Boleh tuh. Berarti bisa meyakinkan juga ya dari internet yang udah dibaca. Iya, searching terus nanya-nanya juga ke senior-senior yang ada di sana, kan kita bisa cari-cari info itu ya. Terus nanya-nanya di sana gitu. Nah, berarti kan itu kan kalau di Indonesia ya, berarti kan bayangannya aja gitu. Nah, pas nyampe di Turki tuh gimana? Apakah ada ketakutan sendiri nggak nih? Misalkan kayak, apalagi kan kendalanya bahasa ya, nyampe sana bahasanya harus bahasa Turki. Terus gimana sih cara kakak untuk sebagai seorang perempuan gitu, untuk bisa stay di sana lah gitu, ngerasa bahwa safe gitu di situ? Gimana tuh Kak? Awalnya tuh kan kalau dari bahasa ya, sebenarnya di bahasa itu aku udah sempet dapat persiapan bahasa loh di Indo. Ada 2 bulan lah belajar bahasa Turki. Bahasa tapi dasar ya? Iya, tapi pas di sana jadi kayak apaan nih gitu yang udah kita pelajarin, karena beda banget. Terus beda waktu banget. kita dengerin orang sana ngomong cepet banget gitu kan, jadi kayak nggak ketangkep gitu. Paling kendala terbesarnya memang bahasa kan awal. Terus paling ekspektasi sih, kayak awalnya kan emang udah tahu sih Turki tuh nggak seperti negara Arab sebenarnya kan, yang kayak banyak dari awal ya, Kak? Iya, karena yang tadi aku searching itu. Nah tapi kan tetap aja maksudnya kukira nggak akan jauh gitu ya dari karena masih sama-sama Timur Tengah lah ya. Iya, tapi pas di sana ternyata enggak ya, itulah beda gitu, kayak ternyata banyak aja tuh yang kayak maksudnya kayak orang-orang Indo aja, ada yang pakai kerudung, ada yang enggak, ada yang kayak ngerokok, ada yang enggak, ada yang ya pokoknya jadinya sebenarnya sih jatuhnya sama sih kayak di Indo gitu. Culture-nya tuh nggak terlalu jauh banget sama Indo gitu. Kalau ketakutannya apa Kak? Ketakutannya sebenarnya kalau dulu ini agak aneh sih, kan orang sana gede-gede gitu ya. Terus kan kita baru lulus SM, iya fisik. Jadi kayak ngeliatnya tuh kita nggak tahu ya. Maksudnya takut karena mereka gede-gede banget, terus serem gitu jatuhnya. Itu sih lebih ke kayak nanti gimana ya, maksudnya mereka ngelihat kita gitu. Benar-benar. Lebih ke situ sih, nggak ada ketakutan apa-apa gitu selain itu. Oke. Berarti emang hanya itu kah, apa misalkan kayak kalau aku tahu kan mungkin dari cara intonasinya nih, gimana sih kalau kita punya ketakutan sendiri nggak tuh tentang intonasi? Itu termasuk itu tadi, mereka tuh kalau ngomong kan intonasinya tinggi gitu, kirain marah atau apa, ternyata enggak gitu. Cuman awal-awal juga masih kayak apaan sih, galak banget atau apa gitu. Itu juga termasuk culture shock, tapi lama-lama enggak sih, udah kayak ya. Oke. Nah nih Kak, pasti kan kalau dari orang tua tadi ya kendalanya keamanan di negara tersebut gitu. Kalau misalkan dari pengalaman kakak pribadi nih selama kuliah di Turki, gimana sih tingkat kriminalitas di sana dibanding di Indonesia gitu? Apakah memang lebih amankah bagi seorang perempuan, atau justru menurut kakak mendingan di Indonesia gitu daripada di Turki? Kalau
kalau aku bandingin ya, mendingan, maksudnya pribadi aku sendiri juga, aku lebih berani ngapa-ngapain di Turki justru. Oh gitu. Iya. Kenapa tuh? Kira-kira? Termasuk kayak kalau pulang malam-malam atau jalan-jalan kemanapun gitu, aku berani banget sendiri-sendiri kemanapun sampai malam juga. Masalahnya nggak ada yang kayak kalau budaya di Indo kan ada catcalling. Oh iya, ya. catcalling ya, Kalau di bener-bener. Turki aku pernah nggak ya? Ngerasain catcalling gitu. Jarang banget, mungkin pernah, lupa juga sih, tapi jarang banget kayaknya. Terus gak ada sih kayaknya, maksudnya kayak kalau masalah pelecehan atau apa misalnya ya kan kita orang asing, kadang-kadang takut juga. Kalau aku pribadi sih nggak pernah dapat itu, karena justru malah aku ngerasanya sebenarnya orang Turki tuh ini, apalagi kalau yang cowok dia tuh kalau memperlakukan perempuan kayak misalnya di bis aja atau di angkotnya gitu ya, mereka tuh lebih peka gitu loh, kayak misalnya kalau kita berdiri itu mereka suka kayak ini duduk aja gitu, jadi kayak malah lebih kayak gitu. Terus kalau di jalan nggak pernah diapa-apain juga, dan orangnya welcome sih menurut aku, jadi nggak pernah ngerasa takut atau apa gitu. Oh berarti sangat termasuk juga menghargai perempuan ya di sana ya, menurut untuk aku di tempat umum, iya, merasa pada saat aman. itu iya betul. Oke, aku mau sedikit ngebahas soal catcalling tadi nih Kak. Kalau misalkan catcalling di sana tuh sama gak sih kayak di Indonesia? Kayak misalkan cewek digituin gak sih? Atau gimana sih kalau versi paling di Turki? mereka cuman kayak meraba, maksudnya kan meraba tuh halo hai gitu, kayak atau lebih ke kayak misalnya kan dia tahu ya kayaknya kita orang Indonesia, jadi lebih ke Indonesia lo gitu, kayak maksudnya orang Indonesia gitu, lebih ke kayak gitu sih gitu. Karena ngerasanya mungkin karena bahasanya, jadi ngerasanya itu kayak bukan catcalling. Oh gitu. Iya sih ya, soalnya Indonesia aja. Indonesia aja kalau di Turki bukan Indonesia ya jatuhnya, Indonesia ya. Oke. Terus selama kuliah di sana nih Kak, ada nggak sih kegiatan-kegiatan apa aja yang Kakak lakukan di sana, sebagai volunteer kah atau mungkin kerja kah? Kalau waktu kuliah ikut volunteer ada, tapi itu masih yang mengadakannya itu dari PPI itu sendiri gitu. Jadi bukan dari lembaga Turkinya, aku kalau itu belum pernah. Tapi itu juga mereka kan kerjasama sama lembaga-lembaga di sana. Jadi aku pernah ikut kayak volunteer ke rumah yatim gitu di daerah Hatay. Hatay itu di daerah perbatasan Turki sama Suriah gitu. Kita pernah ke sana ngadain kayak apa ya, santunan anak yatim kayak gitulah. Terus satunya lagi mungkin programnya PPI Turki itu sendiri ada, mereka punya namanya Mentari dari Turki, tapi itu programnya di Indonesia gitu. Jadi kita jatuhnya kayak KKN gitu sih. Sama kayak KKN. Mirip-mirip lah. Gitu. Berapa lama tuh Kak kira-kira untuk pas volunteer ngabisin waktu di situ? Apakah pas masih nyantai-nyantai di kuliah kah, tomer kah, atau justru pas di lagi summer? Lagi summer. Ya itu jadi kayak pas lagi liburan, jadi PPI bikin program pas kita ke Indo. Nah itu programnya di sana gitu, di Indo. Kalau volunteer kayak gitu kita yang ikut kah atau memang kita yang diundang nih untuk ayo kita ikut datang gitu? Bisa dua-duanya sih gitu, tergantung aja. Misalnya kalau ada yang daftar sendiri, ada yang kayak diajakin sama memang panitia gitu. Oke, nah aku mau tanya nih kesan-kesan kakak nih ya, untuk mungkin yang mau kuliah di luar negeri khususnya untuk perempuan nih, ada nggak sih saran mungkin dari kakaknya untuk persiapan teman-teman di sana yang mau kuliah gitu, apalagi kalau misalkan tadi yang kakak bilang kan Turki itu termasuk negara yang aman gitu untuk perempuan, mungkin ada saran buat sobat-sobat Misafir nih? Paling ini sih, kadang-kadang bahasa itu sebenarnya bisa jadi kendala besar, karena kalau bahasa kita nggak bagus juga kadang-kadang kita suka dibego-begoin gitu loh sama gitu. Orang Turki ya. Gimana tuh Kak? Maksudnya kadang kita nggak ngerti nih maksudnya orang Turki A misal, tapi kalau karena bahasa kita nggak bagus, kita nggak nangkep maksud itu, terus padahal ternyata itu maksudnya jahat atau kurang baik gitu. Jadi sebenarnya penguasaan bahasa itu penting. Terus sama jaga diri aja sih, maksudnya kayak kita boleh bergaul sama orang-orang itu bagus sih malah, tapi harus hati-hati juga. Dan paling itu sih. Tuh ya guys, harus hati-hati kalau misalkan kalian mau kuliah di luar negeri, apalagi itu di Turki. Dan seneng banget juga sama Kak Mahmuda udah sharing bareng sama Sobat Misafir untuk pengalamannya selama kuliah di Turki. Gimana sih rasanya sebagai seorang perempuan kuliah di sana. Nah jadi buat teman-teman, buat sobat-sobat Misafir yang mau kuliah di Turki, boleh banget ya mungkin saran-saran dan informasi dari Kak Mahmuda ini di save, dicari tahu lagi, apalagi khususnya buat ngiyakinin orang tua nih, karena kan perempuan gitu, harus pintar-pintar cari informasi. Betul. Oke Kak Mahmuda, terima kasih banyak atas pertanyaan hari ini, seneng banget karena
informasinya sangat bermanfaat. Terima kasih banyak udah datang kunjungan ke Miss Safir. Semoga kita bisa ketemu lagi di podcast-podcast berikutnya. Oke.